Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anakku semua, pada kesempatan hari ini kita akan belajar tentang kisah dakwah Sunan Bonang. Sunan Bonang merupakan salah satu wali songo penyebar agama Islam di Nusantara. Agar kalian lebih memahami, simak video berikut sampai selesai. Seperti biasa, sebelum kita lebih lanjut mempelajari tentang kisah dakwah Sunan Bonang, terlebih dahulu kita pelajari peta konsep yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama adalah kita akan membahas tentang biografi Sunan Bonang, mulai dari silsilah, pendidikan, dan metode dakwahnya. Yang kedua, peran Sunan Bonang dalam mengembangkan Islam di Indonesia melalui jalur seni dan budaya, tradisi, serta sastra. Baiklah, langsung saja anak-anakku, mari kita belajar bersama tentang riwayat hidup atau biografi Sunan Bonang. Sunan Bonang memiliki nama asli Maulana Makhdum Ibrahim. Beliau adalah putra keempat dari Sunan Ampel dari pernikahannya dengan Nyi Ageng Manila atau yang memiliki nama lain Dewi Chandrawati, yang merupakan putri Arya Teja dari Bupati Tuban. Tokoh ini diperkirakan lahir pada tahun 1465. Silsilah keluarganya bersambung dengan Rasulullah SAW lewat ayahnya yaitu Sunan Ampel sampai ke Sayyidina Husain bin Ali dan Fatimah putri Nabi Muhammad SAW. Raden Makhdum Ibrahim belajar ilmu agama langsung kepada ayahnya yakni Sunan Ampel. Nyanti Tri Pesantren Sunan Ampel bersama dengan Raden Paku, Raden Patah, dan Raden Kusen. Ia juga mengenyam pendidikan agama di Aceh, berguru kepada Syekh Maulana Ishaq sewaktu singgah saat akan melakukan perjalanan haji ke Tanah Suci Mekah. Nah, kecenderungan terhadap seni dan sastra membuatnya banyak belajar kesenian dan budaya Jawa, terutamanya tentang kesusastraan Jawa. Tembang-tembang jenis mojopat yang populer masa itu kepada ibunya, seorang putri Bupati Tuban yang banyak memahami sastra Jawa, yaitu Nyi Ageng Manila. Sunan Bonang atau Maulana Makhdum Ibrahim mengawali dakwahnya dengan memasuki pedalaman Kediri, Jawa Timur dengan mendirikan langgar atau musola di tepi barat Sungai Brantas, Desa Singkal, Kabupaten Nganjuk. Nah, gaya dakwah yang keras seperti merusak arca yang dipuja penduduk menimbulkan konflik dan banyak tokoh yang memusuhi Sunan Bonang, terutama tokoh-tokoh ajaran Bhairawa Tantra, Ki Puto, Lucoya, dan Nyai Plencing. Dakwah Sunan Bonang belum mencapai keberhasilan. Masyarakat Kediri masih belum menerima Islam hingga datang masanya Sunan Praben tahun 1551 Masehi. Kegagalan dakwah Sunan Bonang di Kediri mengantarkannya pindah ke Demak atas panggilan Raja Demak, yaitu Raden Patah, yang mengangkatnya sebagai imam masjid Demak. Namun tidak lama kemudian ia melepaskan jabatan sebagai imam, kemudian pindah ke Lasem dan mendirikan sebuah zawiyah, tempat khusus untuk beribadah dan digunakan juga oleh para pengamal tasawuf sebagai tempat khalwat. Kemudian pada usia 30 tahun, Sunan Bonang atau Maulana Makhdum Ibrahim dijadikan wali negara Tuban yang mengurusi berbagai hal yang menyangkut agama Islam. Sunan Bonang sendiri dikenal sebagai penyebar Islam yang menguasai ilmu fikih, usuluddin, tasawuf, seni, sastra, arsitektur, dan ilmu bela diri atau silat. Keluasan ilmunya dapat dilihat dari buku-buku sumber yang dijadikan rujukan dalam menulis naskah Primbon Bonang. Naskah ini berisi ajaran tasawuf yang bersumber dari kitab-kitab klasik karangan ulama-ulama sufi seperti hanya Imam Ghazali, Abu Thalib Al-Makki, dan ulama-ulama besar lainnya. Kemampuan Sunan Bonang sebagai dalang pertunjukan wayang memberikannya kesempatan menyisipkan dakwah Islam melalui seni yang digemari penduduk pada saat itu. Ia mencoba menyempurnakan susunan musik gamelan dan menambahkan irama-irama lagu. Nah, selain sebagai tokoh penyebar Islam, Sunan Bonang juga dikenal sebagai orang yang sangat pandai mencari sumber air di tempat-tempat sulit air. Masyarakat mengenalnya
sebagai tokoh yang punya banyak kelebihan. Sementara kesaktian yang ditunjukkan Sunan Bonang sebenarnya adalah karomah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, ya, hidup tidak menikah atau memuja hingga akhir hayatnya. Sunan Bonang diperkirakan wafat pada tahun 1520 Masehi dan dimakamkan di Tuban, sebelah barat alun-alun kota Tuban. Di dinding tembok makamnya hanya tertulis tahun pembangunan dinding menunjukkan pada tahun 1689 Masehi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang peran Sunan Bonang dalam perkembangan Islam di Indonesia. Sunan Bonang atau Maulana Maktum Ibrahim dalam melakukan dakwah Islam di daerah Jawa punya peran penting dalam pengembangan syiar Islam. Yang pertama, mengembangkan dakwah Islam lewat seni dan budaya. Nah, alat musik Bonang selalu digunakan untuk mengiringi pertunjukan wayang. Alat ini juga digunakan oleh aparat desa untuk mengumpulkan warga jika ada informasi yang disampaikan kepada masyarakat pada saat itu. Nah, kondisi masyarakat yang menyukai pertunjukan wayang dimanfaatkan oleh Sunan Bonang untuk menarik simpati masyarakat dan menyisipkan beberapa nilai-nilai Islam agar mereka mau memeluk Islam dengan memasukkan pesan-pesan dakwah Islam dalam setiap pertunjukan. Selanjutnya, keahlian dan kemampuan Sunan Bonang dalam memahami sastra Jawa dan tampil sebagai dalang turut berperan melakukan penyempurnaan dalam pertunjukan. Yang pertama, menyempurnakan susunan gamelan. 2. Menambahkan berbagai macam lagu-lagu. Yang ketiga, menambahkan ricikan seperti ricikan kuda, gajah, harimau, garuda, kereta, perang, dan rampongan. Yang keempat, selanjutnya mengubah tembang-tembang Jawa dan membuat berbagai jenis gending. Nah, Sunan Bonang ini juga merupakan salah satu sunan yang memiliki kekhasan atau karakteristik sebagai penemu alat musik Bonang. Yang kedua, Sunan Bonang memasukkan nilai-nilai keislaman pada tradisi masyarakat Jawa. Nah, kita tahu bahwa masyarakat Jawa mengenal ritual Pancamakara atau dalam ajaran Tantrayana, yaitu sebuah upacara yang dilakukan dengan duduk mengelilingi makanan di tengah-tengah dengan seorang cakreswara atau imam sebagai pemimpinnya membacakan mantra-mantra. Nah, melihat tradisi yang dilakukan masyarakat, Sunan Bonang mengisi tradisi ini dengan upacara kenduri atau selamatan dengan doa-doa Islam. Sebutan Anyakrawati, pemimpin lingkaran cakra, diberikan kepada Sunan Bonang karena ikut meneruskan tradisi dan mengubah isinya menjadi bernilai ajaran Islam. Yang ketiga, Sunan Bonang menyebarkan dakwah melalui karya sastra suluk wujil. Naskah Primbon adalah tulisan Sunan Bonang memuat ajaran tasawuf yang mendalam. Tulisan ini merupakan hasil bacaannya yang bersumber dari kitab-kitab klasik, berisi ajaran Islam dan nasihat-nasihat para ulama yang merujuk tulisan ulama sebelumnya, seperti kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali, kitab Talkhis Al-Minhaj karangan Imam Nawawi, dan kitab-kitab lainnya. Selain itu, Sunan Bonang juga menulis tentang pengetahuan tasawuf yang lebih mendalam, yaitu karyanya berjudul Suluk Wujil yang ditulis dalam sastra Jawa berbentuk tembang. Nah, karya ini masih tersimpan di perpustakaan Universitas Leiden di Belanda. Nah, selanjutnya, sikap positif dalam pribadi Sunan Bonang. Yang pertama, dalam usaha menyebarkan dan mengembangkan dakwah Islam di Indonesia, Sunan Bonang patut menjadi teladan dalam sikap positif yang ditujukan sebagai berikut. Yang pertama, penyebar Islam yang gigih dan ulet. Kegagalan Sunan Bonang berdakwah di wilayah Kediri karena melakukan dakwah dengan pendekatan yang cenderung keras membuatnya dimusuhi oleh tokoh-tokoh ajaran Bhairawa Tantrana. Nah, kondisi ini tidak membuat ia mundur mengembangkan dakwah Islam. Ia lantas melakukan perubahan strategi dakwah melalui seni dan budaya yang digemari masyarakat, khususnya dalam bidang seni, yaitu wayang. Sunan Bonang lalu mampu memanfaatkan peluang untuk mengajak seorang menganut ajaran Islam. Yang kedua yang bisa kita pelajari dari Sunan Bonang yaitu merupakan seniman kreatif dan inovatif dalam mengembangkan media dakwah. Kita tahu bahwa Sunan Bonang memahami sastra Jawa. Ia menulis suluk
berisi tembang yang berisi pesan-pesan ajaran Islam, yaitu Suluk Wujil. Ia juga mengembangkan dakwah Islam lewat seni pertunjukan dan musik yang digemari masyarakat pada zaman itu. Kemampuan memainkan alat musik Bonang menarik perhatian masyarakat dan lambat laun mendekat untuk memeluk Islam. Yang ketiga, toleran dalam dakwah. Kegagalannya berdakwah di wilayah Kediri dengan pendekatan keras membuat Sunan Bonang merubah strategi dengan memahami tradisi yang sedang berlangsung di masyarakat dan kemudian memasukkan nilai-nilai keislaman dalam ritual keagamaan Tantrayana menjadi tradisi lingkaran kenduri atau selamatan yang diisi dengan pembacaan zikir dan doa. Nah, demikian tadi kisah hidup atau riwayat hidup Sunan Bonang beserta cara dakwah yang dilakukan Sunan Bonang dalam menyebarkan agama Islam di Nusantara. Selanjutnya, kalian bisa mencari berbagai macam referensi mulai dari buku-buku atau LKS yang lain. Nah, agar kalian lebih memahami, ayo kita merangkum. Yang pertama, Maulana Ma'dum Ibrahim atau Sunan Bonang adalah putra keempat dari Sunan Ampel. Silsilah keluarganya bersambung dengan Rasulullah dari jalur Sayyidina Husain bin Ali dan Fatimah putri Rasulullah SAW. Sunan Bonang belajar ilmu agama di pesantren ayahnya sendiri yaitu Sunan Ampel dan memperdalam ilmunya kepada pamannya yaitu Syekh Maulana Malik Ibrahim di Aceh. Yang ketiga, berperan mengembangkan Islam di Indonesia melalui jalur seni pertunjukan wayang, gamelan, dan menciptakan alat musik bonang. Islamisasi tradisi masyarakat dengan memberikan nilai-nilai keislaman seperti ritual pancamakara menjadi kenduri atau selamatan. Nah, karya sastra Suluk Wujil berisi tembang-tembang Jawa yang berisi pesan agama. Nah, sikap positif dalam pribadi Sunan Bonang tercermin dalam pribadi sebagai berikut. Sunan Bonang merupakan sosok seniman kreatif dan inovatif dalam mengembangkan dakwah Islam melalui seni dan sastra. Yang kedua, gigih dan ulet dalam menjalankan dakwah Islam. Dan yang ketiga, toleran dan bijaksana dalam mengembangkan Islam di Indonesia. Nah, demikian tadi riwayat hidup Sunan Bonang beserta perjuangannya dalam menyebarkan agama Islam di tanah Jawa khususnya di Nusantara. Nah, jika kalian sedang berkunjung ke daerah Tuban, kalian bisa mampir ke makam Sunan Maulana Ma'dum Ibrahim atau Sunan Bonang. Nah, semoga kita bisa meneladani sikap-sikap positif dan perjuangan dari Maulana Ma'dum Ibrahim atau Sunan Bonang. Terima kasih, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.